Salam, saya Eli Radianto. Saya bergereja dan melayani di Gereja Betani Indonesia Krian. Saya tahu Nathan sejak kecil, terlebih ketika Nathan mulai ambil bagian dalam pelayanan di gereja ini. Dan saya lebih tahu lagi dengan Nathan ketika pada suatu saat saya berkesempatan ngobrol pribadi berdua dengan Nathan. Saya terkesan dengan Nathan karena anak ini sangat humble, dia periang, dia rendah hati, dan enak diajak ngobrol. Meskipun terpaut usia saya dengan Nathan seperti anak saya, tapi saya melihat Nathan ini jauh lebih dewasa daripada anak-anak seusianya. Dan ini yang membuat saya lebih nyaman dengan Nathan. Dan dari permulaan ini saya merasakan Nathan ini benar-benar pribadi yang berbeda, pribadi yang sangat buat saya sangat enak diajak berteman, diajak ngobrol. Dan ini yang membuat saya lebih menjadikan dia seperti anak saya sendiri, dan saya sangat menyayanginya sejak awal itu. Hari Jumat tanggal 18 Juni tepatnya, saat itu pagi hari saya ditelepon oleh papanya Nathan, Pak Sandi, untuk dimintai tolong mengantar Pak Nathan yang saat itu sedang sakit. Singkat cerita, saya berangkat dengan mamanya Nathan, menjemput Nathan di kosnya. Bayangan saya ketika seseorang yang terkena COVID dan harus dibawa ke rumah sakit, pasti orang ini sudah dalam kondisi sangat lemah. Dan memang saya ketika Nathan keluar dari kosnya, saya melihat kelemahan tubuh. Bahkan masuk mobil agak sedikit lambat langkahnya. Tapi yang heran, yang membuat saya ini lebih diberkati oleh Nathan. Biasa saya di mobil pasti putar lagu pujian. Dan saat Nathan masuk di mobil, dia dengar pujian, dia langsung ikut memuji. Dan saya sangat ingat pujian itu. Saat itu pujian itu yang berkata, "Sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu." Pujian ini ketika Nathan memujikan dengan suara yang terbata-bata karena nafasnya. Tapi saat itu saya ikut larut, dan Nathan pun masuk dalam penyembahan. Meskipun saya juga berangkat saat itu, saya yang mengendarai, saya ikut larut dalam penyembahan itu. Dan saya rasakan, saya lihat Nathan angkat tangan seperti dia tidak merasakan akan kelemahan tubuhnya. Ini yang membuat saya diberkati luar biasa. Saya melihat anak ini berbeda memang. Dan dari situ, dari hati saya bisa katakan, Tuhan pasti turut campur tangan di dalam kehidupannya, terlebih saat itu di dalam kesembuhannya. Singkat cerita, anak Nathan dibawa ke rumah sakit Mitra Keluarga. Kami sampai di rumah sakit Mitra Keluarga, kemudian mamanya Nathan, Bu Sandi, langsung masuk ke rumah sakit untuk mendaftarkan Nathan di rumah sakit itu. Dan saya berdua dengan Nathan saat itu langsung
tiba-tiba kami berdoa. Saya ajak berdoa, Nathan ayo kita berdoa. Nathan langsung ayo om. Kemudian saat itu kita berdua berdoa. Tanpa terasa kami berdua sampai cucurkan air mata. Dan saat itu setelah kita amin, perawat datang dengan membawa bed. Tapi yang saya lihat perubahan di wajah Nathan, dia lebih seger. Dia kalau orang biasa mungkin mengatakan lebih percaya diri, dia lebih tegar, lebih yakin. Itu yang membuat saya merasa tambah yakin lagi kalau Tuhan menyertai Nathan. Dan setelah Nathan masuk, saya cari tempat parkir untuk parkirkan kendaraan saya. Tapi saya setelah dapat parkir tidak keluar. Seperti biasa kalau saya mengantarkan seseorang yang sakit, saya mesti berdoa buat siapapun. Dan saat itu pun saya kerjakan, saya berdoa buat Nathan. Tetapi yang keanehan yang saya dapatkan, saya bukan berdoa secara monolog, secara saya kepada Tuhan saja. Tapi saat itu saya langsung masuk di dalam urapan roh. Seperti saya rasakan ketika pertama kali saya dilawat Roh Kudus. Saya rasakan hati ini seperti membara. Air mata sudah bercucuran, saya seperti saya benar-benar baru pertama kali bertemu dengan Tuhan. Tanpa terasa sampai saya 2 jam lebih. Setelah saya amin, beberapa saat kemudian dari Bu Sandi telepon mengatakan, tanya pada saya, Om Eli hari ini ada acara enggak? Oh, saya nanti harus ke Kodam, karena hari Jumat bertepatan dengan FA, saya harus FA di Kodam. Oh, kalau gitu Om Eli tinggal saja, karena ini hasil dari lab belum keluar, biar nanti papanya Nathan yang jemput saya, katanya Bu Sandi. Dan saya mengiyakan, oke, kalau gitu, kalau memang dijemput sama Pak Sandi, saya bisa meninggalkan rumah sakit Mitra Keluarga. Saya pulang di perjalanan, hati saya penuh sukacita. Dari situ saya bertambah yakin lagi kalau Tuhan mempunyai rencana yang besar buat Nathan. Tetapi akal budi saya mengatakan kesembuhan yang luar biasa yang pasti dikerjakan oleh karya Bapa dengan sempurna. Dan saya sangat merasa betul-betul terurapi saat itu. Kemudian setelah sore menjelang malam sekitar jam 6:30-an, saya mendapat WA dari Bu Sandi kalau Nathan boleh pulang karena dari rumah sakit Mitra Keluarga tidak perlu harus dirawat inap, cukup isoman sendiri. Dan saat itu saya bertambah yakin lagi kalau Nathan ini benar-benar sudah mendapatkan kesembuhan. Beberapa hari kemudian saya juga masih kontak dengan Bu Sandi, menanyakan Nathan, dan saya juga tanya pribadi dengan Nathan, saya jawab sendiri dengan Nathan, dan Nathan dengan balasan di WA-nya semangat sekali. Dia berkata, puji Tuhan Om, saya jauh lebih baik. Itu saya rasakan, saya terhibur sekali. Meskipun yang sakit bukan saya, tapi saya sangat terhibur sekali dengan apa yang Nathan sampaikan. Tapi pada saat setelah beberapa hari sebelum tanggal 25 Juni 2001, kami full timer ada beberapa kesibukan.
memakamkan beberapa orang, saya tidak sempat menghubungi Nathan bertanya. Saya ingat tanggal 25 hari Jumat juga, pagi 7:30 saya WA ke Nathan. Saya tanya, Nathan, hari ini bagaimana kondisimu? Saya harap kamu jauh lebih baik. Saya tidak dapat jawaban dari Nathan sampai 2:30 sore. Tapi sebelum itu saya juga tanya ke Bu Sandi, bagaimana Nathan? Bu Sandi juga bilang, puji Tuhan Om Eli sudah beberapa hari yang lalu sudah dapat donor plasma buat Nathan. Puji Tuhan Bu, Tuhan pasti sembuhkan Nathan. 2:30 saya dijawab oleh Nathan, Om, saya merasa khawatir. Bolehkah saya telepon Om Eli? Saya dari membaca itu, saya tidak jawab, tapi langsung saya telepon langsung ke Nathan. Dan puji Tuhan saat itu langsung diangkat oleh Nathan. Dan Nathan, Om, saya kayak rasanya seperti sedih. Saya rasanya seperti galau. Ayo kita berdoa ya Nathan ya. Saat itu kami berdoa bersama-sama, dan kemudian tetap yakin Nathan bahwa darah Yesus dan pilur Tuhan Yesus sudah sembuhkan kamu. Terima kasih Om. Kemudian karena hari itu juga Jumat, saya berencana berangkat FA jam 5. Saya persiapkan diri, 5:30 sore saya ditelepon lagi dengan Nathan, Om, doakan saya. Langsung saya, ayo kita berdoa. Kemudian setelah selesai berdoa, saya siap berangkat. Sampai di tempat FA di mana yang saya tuju, baru saya duduk, saya dapat telepon dari Bu Sandi. Saat itu Bu Sandi nangis. Saya sempat sedikit shock. Om Eli, Nathan agak drop. Saya kira Bu Sandi sudah ada di rumah sakit. Saat itu juga langsung saya bilang ke Bu Sandi, Bu, saya nyusul ke sana. Saya tidak kepikir kalau COVID itu tidak mungkin bisa dijenguk, tidak mungkin bisa ketemu dengan Nathan. Tapi hati saya saat itu sudah, saya ketemu tidak ketemu, tapi saya akan doa di tempat di mana Nathan dirawat. Dan paling tidak saya bertemu dengan Bu Sandi, dan saya bisa kuatkan Bu Sandi tempat itu. Sampai di rumah sakit ternyata Bu Sandi belum ada. Sampai saya tunggu, dan saya hampir masuk saat itu, sampai ada beberapa orang cegah saya masuk karena memang tidak diperbolehkan satu orang pun boleh masuk di ruang isolasi. Akhirnya kami tunggu beberapa saat, kemudian Bu Sandi datang dengan Joe, dan saat itu Bu Sandi nangis. Saya juga tidak sampai hati melihatnya, saya hanya bisa kuatkan, Bu, tetap kuat, ayo kita berdoa. Saat itu kami juga berdoa bersama-sama, saya dengan istri saya, Bu Sandi dengan Joe, kami berdoa bersama-sama, dan saat itu kami melihat Bu Sandi boleh lebih tegar lagi, dan akhirnya ada perawat. Bu Sandi bisa berbicara dengan baik dengan perawatnya dan tanya bagaimana kondisi Nathan. Saat itu perawat dari rumah sakit berkata kalau Nathan saat itu memang saturasi oksigennya sempat drop. Awalnya sampai 30,
Tapi kemudian puji Tuhan sudah naik 40, 50, dan saat berbicara perawat itu berkata saat ini sudah 64. Puji Tuhan, kita harapkan nanti lebih naik lagi. Seharian memang saat itu kondisi Nathan tidak bisa makan karena dia harus pakai masker oksigen yang ada pelampungnya yang besar, jadi tidak, kalau dilepas kemungkinan besar tidak bisa lama. Jadi saat satu hari itu Nathan tidak bisa makan. Kami tunggu sesaat, kemudian saya dapat WA saat itu dari Nathan. Om, jangan ditinggal, tolong temani mama, jaga di sini ya Om, jagain saya sampai besok pagi jam 5 pagi. Karena saya sebentar lagi di sebelah kamar saya ada acara besar. Saya tidak berani nunjukkan ke Bu Sandi. Saya merasa seperti aneh, Nathan ini kok ada acara besar apa? Karena saat itu kan memang di ruang isolasi, tidak mungkin ada acara apapun. Tapi Nathan sudah berkata seperti itu. Dan sungguh saat itu kami, Bu Sandi pun juga di WA sama Nathan tidak boleh pulang. Dan sempat Joe adakan video call dengan Nathan. Kami sempat bertegur sapa dengan Nathan saat itu, dan saya melihat Nathan lebih ceria saat itu. Dia bisa melambaikan tangan, dia berkata halo, kemudian tetap semangat, malah tetap semangat menyemangati kami yang saat itu tidak sakit. Malahan saya merasa puji Tuhan ada pemulihan, ada kekuatan buat Nathan. Tapi saat itu kembali, Bu Sandi, kami diingatkan, Pak Eli, Om Eli, jangan, Nathan tidak memperbolehkan kita pulang, suruh jaga, malah dibilang Om Eli suruh bantu saya jaga di tempat ini. Ya wis, tidak apa-apa, bilang saja sama Nathan, iya, supaya terhibur Nathan dan tidak khawatir. Itu pemikiran saya. Tapi saya berpikir lain lagi, karena apa? Toh kami tidak bisa menunggu Nathan secara kontak langsung, hanya di luar. Malah saya khawatir dengan Bu Sandi dan kami semua, karena di situ tempat rumah sakit banyak bibit penyakit. Kalau tinggal di situ malah mengkhawatirkan nanti ada penularan. Akhirnya saya putuskan, Bu Sandi, rumah sakit kan dekat dengan rumah, ya Ibu Sandi pulang saja dengan Jo, pulang. Nanti kalau ada apa-apa dari rumah sakit kan cepat kita kembali. Tetapi setelah kami pulang, memang saat itu kami pulang, tapi sampai di rumah saya dapat WA dari Bu Sandi, ternyata Pak Sandinya ganti yang datang ke rumah sakit untuk jaga seperti janjinya Bu Sandi kepada Nathan untuk jaga sampai pagi. Dan saya puji Tuhan, saya tanya ke Pak Sandi melalui WA, Pak, saya bantu untuk jaga yang tidak usah. Ya, puji Tuhan sudah Pak Sandi kuat. Saya pikir besok bekerja mungkin tidak bisa sampai larut malam. Tapi saya sadar kalau besok itu kalau tidak salah sudah hari Sabtu. Jadi Pak Sandi saat itu libur. Oh ya sudah, mungkin Pak Sandi mau nunggu Nathan. Betul, memang Nathan jam 11 lebih kalau nggak salah, setengah 11 atau jam 11 lebih saya ditelepon Nathan.
Saat itu, Om Eli di mana? Saya di rumah, Nathan. Terus, tapi papa ada di rumah sakit di bawah nunggu kamu. Kalau kamu perlu apa-apa, telepon papa. Ada papa di bawah. Jadi kamu jangan khawatir. Ada teman yang di bawah nemeni kamu, papa. Tapi saat itu langsung Nathan, Om Eli, doakan saya. Ayo. Saat itu saya berdoa, kami berdoa dengan Nathan, dan saya tidak mengira kalau itu perbincangan dan ketemu suara Nathan yang terakhir kali. Saya biasa bangun pagi, saat itu jam 3 saya bangun, saya biasa berdoa, biasa saya bersyafaat buat jemaat yang dalam kelemahan tubuh, saya doakan satu persatu. Tapi keanehan yang saya saat itu rasakan, hampir 1 jam saya doakan muter-muter, yang saya doakan Nathan, balik Nathan lagi, enggak tahu. Setelah saya amin, telepon saya berdering, saya dengar Bu Sandi, kalau Nathan sudah pulang ke rumah Bapak. Dari situ saya sempat shock, benar-benar shock. Saya rasanya Tuhan, beberapa saat saya berhubungan dengan Tuhan. Saya yakin Tuhan turut campur tangan. Secara pribadi saya mengharapkan kesembuhan dari Tuhan yang terjadi pada Nathan. Tapi saat itu yang saya lihat, saya dengar kebalikan dari itu semua. Beberapa saat saya hanya bisa dengarkan Bu Sandi menangis. Saya tidak bisa ngomong apa-apa. Tapi beberapa menit kemudian saya sadar, Bu, ayo berdoa. Doa sanggup membuat kita tenang. Akhirnya kami berdoa, dan sungguh Bu Sandi bisa meredakan tangisnya. Kemudian apa yang bisa saya bantu? Bu Sandi, Pak Sandi di mana saat ini? Pak Sandi masih di rumah sakit, Om Eli, dia sedang urus ini semua. Puji Tuhan. Kalau gitu saya prepare untuk pemakaman Nathan. Saya kontak dengan teman-teman full timer untuk mempersiapkan, dan saya juga saat itu telepon Pak Sandi bagaimana acara selanjutnya. Pesan saya pribadi buat Pak Sandi dan keluarga yang sudah ditinggalkan Nathan, memang sangat berat. Saya saja bukan sebagai orang tua kandung, tapi saya merasakan kehilangan sekali, terlebih dari keluarga yang berduka. Tapi berduka cita karena ditinggal mati anak adalah perjalanan hidup yang menyayat hati. Tidak ada pedoman yang mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya kita menangani duka cita itu. Namun ada beberapa saran. Yang pertama, pahami kalau kita ini tidak sendirian. Masih kita memiliki Allah yang hidup dan memiliki janji-janji firman-Nya. Yang kedua, saya harapkan Pak Sandi dan keluarga bisa menjaga diri, dan anak-anak mereka juga menderita. Selain berduka kehilangan saudaranya, mereka juga memiliki kegelisahan tambahan melihat ketika orang tuanya dalam kesedihan. Yang ketiga, bersyukurlah buat Pak Sandi
pribadi dan juga khususnya buat mamanya dan Joe sudah diberi kesempatan untuk sama-sama memakai kesempatan yang diberikan Tuhan dengan baik dan benar ketika ada Nathan bersama. Pak Sandi sebagai orang tua menggunakan kesempatannya dengan baik. Dia menuntaskan sebagai tugas dari orang tua, sebagai papa dengan baik. Dan itu saya melihatnya sendiri. Dan mungkin banyak orang yang setuju kalau ketika orang itu mengenal Nathan. Bagi saya itu adalah alasan seharusnya Pak Sandi bisa mengucap syukur dan terus berbahagia, bersuka cita karena sudah diberikan kesempatan dan kesempatan itu dikerjakan dengan baik sehingga Nathan menjadi orang yang mengenal dan mencintai Tuhan dan tentunya dia kembali kepada penciptanya dengan hati, dengan rasa, dengan suasana yang sungguh penuh dengan keilahian dari Tuhan. Saran berikutnya, terimalah kenyataan kalau peristiwa pertama setelah kepergian Nathan. Dengan ulang tahun yang pertama ditinggal Nathan, Natal pertama, dan peristiwa-peristiwa yang lainnya akan terasa sangat menyakitkan. Tetapi orang-orang yang percaya kepada Tuhan memiliki janji yang agung dari firman Tuhan. Wahyu 21 ayat 4 mengatakan, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. 1 Korintus pasal 15 ayat 42 sampai 44 merupakan ayat favorit saya juga. Mengatakan, demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohaniah. Ketika saya melihat Nathan, saya yakin firman ini akan terjadi pada Nathan dan juga terjadi menjadi kekuatan dan penghibur yang sejati buat Pak Sandi beserta keluarga. Tetap semangat, tetap cintai Tuhan, tetap melayani Tuhan. Kembali terus cari kepekaan kepada Tuhan. Maka Tuhan Allah yang memiliki rencana agung itu terus akan berkarya di dalam diri kita semua. Tuhan memberkati.